Kita lanjut tadi kayak yang masalah dunia kelam dari pernikahan. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berniat untuk menikah, kita harus tulis 10 kebaikannya dalam diri kita nih, niat kita menikah itu untuk apa, dan 10 keburukannya. Kalau misalnya kita belum selesai dengan diri sendiri, kita nggak akan siap untuk menikah. Jadi kalau misalnya kamu masih manja misalnya ada masalah dikit galau, itu belum siap menikah. Kalau kamu belum bisa mengontrol emosi ke orang tua, dari cara dan apapun, kamu belum siap untuk menikah. Jadi menikah itu butuh kesiapan cara berinteraksi dengan seluruh, bukan hanya suami aja. Mana cara interaksi sama orang tua, mertua, kakak ipar, adik ipar, tetangga. Kita harus bisa punya skill untuk gimana cara mengatasi mereka gitu. Karena mulut-mulut mereka kita nggak tahu seperti apa gitu. Sisi kelamnya kan seperti itu kan, mulut-mulut yang saya selalu bilang sama teman-teman, satu kunci buat kita semua, bodo amat gitu. Kita harus fokus. Bodo amat dalam arti bukannya nggak peduli ya, tapi abaikanlah gitu omongan-omongan negatif yang baru nikah aja udah ditanyain, udah telat belum gitu kan, kapan kalian bisa jadi bapak gitu, kapan hamil gitu, ntar udah hamil udah melahirkan kapan punya adik lagi, terus aja pertanyaan itu sampai kita wafat nggak akan selesai. Iya, benar. Nah, terus mungkin ini juga pertanyaan yang udah terkumpul juga kemarin nih Kak. Orang yang udah nikah katanya gini, bagaimana sih cara merawat pernikahan itu biar langgeng gitu. Dia baru nikah dan dia pengen pernikahan itu biar langgeng, biar seperti orang tuanya juga gitu. Apakah dia tuh harus menjadikan orang tuanya sebagai patokan bila pernikahannya langgeng, atau menjalankan sesuai dengan porsi dia sendiri, atau gimana Kak? Pernikahan supaya langgeng. Iya. Siapa sih yang nggak mau pernikahan langgeng? Siapa sih yang nggak mau nikah seumur hidup sekali? Siapa sih yang nggak mau gitu? Cuman dalam prakteknya itu memang nggak mudah gitu, karena banyak faktor eksternal dan internal kita sendiri yang buat itu jadi kayak rumit gitu. Kalau misalnya cara kita merawat pernikahan itu sendiri, yang paling penting sih menurut saya adalah tauhid. Oh iya. Keimanan. Jadi gini, apapun masalah yang kita rasakan, yang kita alami, itu harus selalu digantungkan sama Allah. Jadi apapun yang terjadi kamu, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kamu, ya Allah sudah mencatat bahwa kamu akan diuji seperti ini, dan semua orang pasti akan diuji dengan pernikahannya. Jadi di buku saya itu ada 5 ujian, penyakit, orang mertua, pasangan, sama satu lagi finansial. Jadi ada 5 yang masing-masing rumah tangga itu harus siap dengan kelima ujian itu. Harus siap menghadapi. Tapi orang misalnya ditanya cinta merawatnya, ya masing-masing itu beda-beda. Masing-masing itu pasti punya caranya sendiri gitu, untuk mempertahankan rumah tangganya. Iya, terkadang juga sih Kak, yang juga pernah lihat juga di luar gitu, orang kayak menyalahkan mertuanya, menyalahkan finansial gitu, dan sehingga itu yang menjadi menjadi benang merah dari permasalahan di pernikahannya gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal semacam itu biar tidak terjadi miskomunikasi antara mertua sama menantu, tidak terjadi masalah dengan tetangga gitu. Kadang tetangga juga ikut campur, yang nikah siapa, tetangga juga ikut campur gitu Kak. Begitu cara mengatasi di saat di saat pernikahan yang masih muda gitu. Gimana? Maaf, nggak putus tadi. Putus, Mas. Ya. Oh, tadi putus ya. Oke. Tadi kan kalau kadang ulang lagi. Kadang gini, orang-orang yang baru nikah, dia pernah menyalahkan calon mertua, menyalahkan finansial sebagai benang merah dari permasalahan pernikahannya gitu. Atau
juga ikut campur dari tetangga yang juga ikut campur tentang pernikahannya, ikut campur tentang keluarganya gitu. Bagaimana sih cara kita mungkin yang baru nikah atau yang baru menjalankan pernikahan 1 bulan 2 bulan gitu, tapi dengan ujian yang luar biasa banget gitu, bagaimana cara mengatasinya gitu. Ya, yang tadi saya bilang tauhid. Jadi kita nggak boleh nyalahin orang lain, kita nggak boleh nyalahin diri sendiri, karena itu kan kita jadi bahaya ya kalau nyalahin diri sendiri. Jadi kita harus menghilangkan kata-kata menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus balik lagi bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, itu adalah ujian dari Allah yang harus kita lewati. Gitu. Jadi nanti ujian lagi, ada lagi ujian, udah selesai, nanti diuji lagi, naik level terus. Dan biasanya semakin kita diuji, itu kita semakin kuat. Jadi nggak ada ujian yang semakin melemahkan kita. Makanya mental itu penting, waras itu penting, gitu. Karena setiap naik level, pasti namanya naik level kan nggak mungkin turun kan levelnya kan. Pasti levelnya semakin berat dan semakin berat. Dari hal-hal yang kecil-kecil aja,